2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perkembangan internet untuk bisnis. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Riris Dia Mariati. Yang kedua, Charlie Rosita. Yang ketiga, Rofi Abdul Fudla. Yang keempat, Cica Alif Sukma. Yang kelima, Indira Widianingrum. Dan yang terakhir, Nia Panduvinata. Pengertian bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busi yang berarti sibuk, dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki 3 penggunaan, tergantung skupnya. Penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Tujuan dari bisnis. Tujuan bisnis adalah bagi para wira swasta ataupun pengusaha, tujuan mereka berbisnis yakni berusaha mengolah bahan untuk dijadikan produk yang diperlukan oleh konsumen, yaitu berupa barang dan jasa. Namun, tujuan berbisnis bagi sebuah perusahaan yakni mendapatkan laba maksimum yang merupakan suatu imbalan yang diperoleh oleh perusahaan dari penyediaan suatu produk bagi para konsumen. Fungsi bisnis. Fungsi bisnis terbagi menjadi 2, yakni menurut toko dan fungsi dalam mikro dan makro, yakni menurut Stenhouse, fungsi yang dilakukan oleh aktivitas bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 fungsi, yakni yang pertama, untuk memperoleh bahan baku. Dalam membuat roti, kita memerlukan tepung terigu untuk membuatnya. Membuat lemari, kita juga memerlukan kayu untuk membuatnya. Dan dalam membuat buku tulis, kita memerlukan dahan untuk dapat membuatnya. Yang kedua, manufacturing raw material into product. Setelah bahan baku yang kita peroleh, nanti akan diolah menjadi sebuah produk. Misalnya, dalam membuat roti, tepung terigu diubah menjadi roti dengan berbagai rasa. Dan yang ketiga, distributing product to consumer. Produk yang dihasilkan lalu didistribusikan kepada konsumen. Fungsi mikrobisnis. Kontribusi terhadap pihak yang berperan langsung, yakni pekerja atau karyawan. Pekerja menginginkan gaji yang layak dari hasil kinerjanya, sedangkan manajer menginginkan kinerja yang tinggi yang ditunjuk sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Kemudian yang B, bangsa dan negara. Bertanggung jawab kepada bangsa dan negara yang diwujudkan dalam bentuk membayar pajak, bukan dengan omset penjualan dan laba. Yang B, Dewan Komisaris, mengawasi dan memantau kegiatan manajemen dan memastikan berjalannya kegiatan hingga mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang C, pemegang saham. Investor memiliki kepentingan dan tanggung jawab tertentu terhadap suatu perusahaan. Fungsi makrobisnis. A, masyarakat sekitar perusahaan, yaitu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Elemen-elemen bisnis terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, modal atau kapital, sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis, yaitu transaksi. Yang kedua, bahan-bahan atau material, faktor produksi yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitas bisnis untuk diolah dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia atau SDM. Kualifikasi SDM memiliki kemampuan kompetitif dan berkualitas tinggi. Yang keempat, keterampilan manajemen atau manajemen skill. Sistem manajemen yang dijalankan berdasarkan prosedur dan tata kerja manajemen. Selanjutnya, bentuk dasar kepemilikan bisnis. Meskipun bentuk kepemilikan bisnis berbeda-beda pada setiap negara, ada beberapa bentuk yang dianggap umum. 1. Perusahaan perseorangan, yaitu
bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. 2. Persekutuan, yaitu bentuk bisnis di mana dua orang atau lebih bekerja sama mengoperasikan perusahaan untuk mendapatkan profit. 3. Perseroan, yaitu bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dan diawasi dewan direktur. Yang terakhir, bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Rencana bisnis dapat dibagi menjadi 4 jenis yang berbeda. Yang pertama, mini plan. Sebuah mini plan dapat terdiri dari 1 hingga 10 halaman dan harus terkandung perhatian tentang hal penting seperti konsep bisnis, kebutuhan biaya, rencana pemasaran, serta laporan keuangan. Yang kedua, rencana kerja. Rencana kerja merupakan alat yang dipergunakan untuk menjalankan bisnis Anda. Oleh sebab itu, rencana ini harus panjang dan detail, namun minim presentasi. Ketiga, rencana presentasi. Rencana presentasi jika Anda ingin membuat rencana bisnis dengan tekanan yang rendah pada impresi dan dapat menarik perhatian pada tampilannya, maka rencana presentasi sangat cocok untuk dilakukan. Yang keempat, rencana elektronik. Hampir seluruh rencana bisnis dibuat di komputer atau sejenisnya, kemudian dicetak atau disajikan dalam bentuk hard copy. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Menurut laporan McKinsey, sektor e-commerce Indonesia sudah menghasilkan lebih dari 5 miliar dolar dari bisnis formal e-tailing dan lebih dari 3 miliar dolar dari perdagangan informal. Di Indonesia, bisnis e-tailing contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, JTID, Lazada, dan Shopee. Sebaliknya, perdagangan informal melibatkan pembelian dan penjualan barang melalui cara tidak resmi seperti penggunaan sosial media dan platform pengiriman pesan seperti WhatsApp dan Facebook. Hal seperti ini di Indonesia biasa disebut sebagai online shop. Tidak seperti di negara lain, perdagangan informal atau perdagangan sosial berkembang pesat di Indonesia. Bahkan, menurut data terbaru, perdagangan sosial menyumbang 40% dari semua penjualan e-commerce di Indonesia. Di antara alasan e-commerce mengalami peningkatan yang begitu cepat di Indonesia, salah satunya adalah adanya peningkatan yang cepat dari penggunaan smartphone. Smartphone jauh lebih terjangkau dibandingkan komputer dan laptop yang membuatnya mudah diakses oleh sebagai besar orang di Indonesia. Ada sekitar 70% penggunaan internet negara ini adalah pengguna smartphone. Laporan McKinsey menyoroti bahwa hampir 75% pembeli online di Indonesia menggunakan smartphone. Start bisnis. Pengertian bisnis startup. Apa itu startup? Kata startup adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya ialah tindakan atau juga proses dalam melalui suatu usaha bisnis atau organisasi baru. Namun, berdasarkan Wikipedia, arti kata startup adalah kata yang merujuk pada suatu perusahaan yang beroperasi atau berjalan belum lama. Namun, untuk perusahaan sebagian besar adalah sebuah perusahaan yang memang baru didirikan dan juga ada di dalam fase pengembangan dan juga penelitian guna menemukan target pasar yang tepat serta mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Istilah dari startup ini memang lebih digolongkan untuk perusahaan yang bekerja dalam bidang teknologi dan juga informasi serta tumbuh berkembang di dunia internet. Untuk jenis
startup ini juga beragam, misalnya sistem pembayaran, pengembangan sebuah aplikasi jasa, perdagangan, dan juga masih banyak lagi jenis bisnis startup lainnya yang bisa Anda jumpai. Kesimpulan, dalam ilmu ekonomi bisnis, suatu organisasi menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business dari kata dasar bus yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas maupun masyarakat. Dalam arti sibuk mengerjakan aktivitas dan bekerja yang mendapatkan keuntungan. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau kelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Manfaat perencanaan bisnis adalah memberikan informasi yang dibutuhkan sebanyak mungkin kepada pihak bisnis atau pemimpin perusahaan untuk mencapai tujuan. Rencana bisnis dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konsep bisnis, bagian bisnis, dan bagian keuangan. E-commerce Indonesia sedang berkembang. Jumlah penjualan online di Indonesia meningkat 2 kali lipat setiap tahun selama 3 tahun terakhir, mencapai total 4,5 juta penjual aktif di tahun 2017. Sekitar 99% diantaranya adalah usaha mikro dan setengahnya merupakan bisnis online saja tanpa ada toko fisik. Kata startup adalah istilah dari startup ini memang lebih digolongkan untuk perusahaan yang bekerja dalam bidang teknologi dan juga informasi serta tumbuh berkembang di dunia internet. Untuk jenis bisnis startup ini juga beragam, misalnya sistem pembayaran, pengembangan sebuah aplikasi, jasa, perdagangan, dan juga masih banyak jenis bisnis startup lainnya yang bisa Anda jumpai.